teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita harus bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita masuk ke ibadahnya, kita nyanyiin dulu satu lagu ya. Judulnya Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, selamat bergabung lagi dengan teman-teman di Sekolah Minggu GKJ Cimahi. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dari firman Tuhan yang akan kita ambil dari Mazmur 8. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya, supaya kita diberi bimbingan, pimpinan oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kita akan dengarkan hari ini bisa kita ingat dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh menikmati hari yang baru di hari Minggu ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, karena yang akan menyirami iman kami. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini boleh kami terima dengan baik di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan hari ini bisa bertumbuh dengan subur di dalam iman kami. Berkati kami Tuhan, beri kami hikmat untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan membaca dari Mazmur 8. Ada berapa ayat ini ya? Sedikit, cuma 10 ya, Ibu bacakan ya. Kalian bisa ikuti membaca di rumah. Judulnya adalah Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, kami betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya, berbahagialah anak-anakku yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga bisa boleh bertumbuh di dalam hati kita semua. Ya, anak-anak, kalau kita lihat Mazmur, nah pasti tahu nggak siapa sih yang menulis Mazmur ini? Siapa? Oh iya, ini ditulis oleh seorang tokoh yang hebat, tokoh yang legendaris, tokoh yang menjadi idola umat Kristen ya, khususnya ya. Karena tokoh ini mempunyai sejarah yang luar biasa dan luar biasa juga dipakai oleh Tuhan. Siapakah? Iya, Raja Daud. Nah, sedangkan Mazmur itu artinya apa sih? Mazmur itu adalah lagu ya, syair-syair. Jadi kalau syair kan kata-katanya indah ya, seperti tadi, ya Tuhan, Tuhan kami, ya jadi bahasanya tuh indah, puitis banget gitu ya. Nah, kapan sih Daud itu menciptakan Mazmur ini? Ini luar biasanya Daud nih ya. Daud ini walaupun tokoh besar ya, tetapi tidak pernah sedikit pun dia lupa akan Tuhan. Nah, pencapaiannya menjadi tokoh besar ini nggak gampang loh anak-anak ya. Tidak langsung tiba-tiba begitu lahir udah anak raja jadi raja, enggak. Kalian tahu semua ceritanya ya. Kalau Daud itu asalnya adalah seorang anak gembala ya. Anak gembala, kalau anak gembala berarti rakyat jelata ya, bukan keturunan bangsawan, bukan ya. Dia kerjaannya, kalau orang Jawa itu ngangon, bukan ngangon sapi ya, karena domba, ngangon wedus ya, orang Jawa bilang ngangon wedus. Jadi kerjaannya Daud itu waktu masa kecilnya itu nggak diajarin seperti kalau cerita-cerita kerajaan pangeran itu, kalau raja itu dari kecil sudah dididik jadi raja ya, enggak. Kalau Daud itu ngangon wedus, orang asalnya dari rakyat jelata. Jadi setiap hari dia hanya menggembalakan domba-dombanya ke padang rumput. Nah, kalau menggembalakan itu kan domba-domba disimpan di lapangan di padang rumput biar makan, dia tinggal nunggu sambil jaga jangan sampai ada singa yang menerkam atau memangsa, atau serigala yang memangsa domba-dombanya yang sedang makan. Jadi dia berarti diem ya, dia nggak paling keliling gitu. Nah, selama menggembalakan dombanya, dia akan di waktu senggang dia itu jago alat musik loh ya, kecapi dia ya, zaman dulu alat musiknya itu kecapi. Nah, dia sambil mengisi waktunya sambil memperhatikan, dia tuh menyanyi. Tapi menyanyinya juga bukan lagu ini, lagunya yang berisi memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan, memuji Tuhan, kagum akan ciptaannya, bahkan menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi semuanya untuk memuji Tuhan. Nah, kegemarannya Daud ini, karena berarti seniman loh ya, Daud ini seniman. Jadi dia suka tulis ya, dia tulis. Walaupun dalam tugasnya dia tidak pernah mengabaikan ya. Ternyata dengan cara dia mengungkapkan syukurnya melalui pujian, Tuhan itu memang ternyata sudah memilih Daud loh. Daud sudah ditakdirkan atau sudah direncanakan oleh Tuhan akan menjadi pemimpin bangsa yang besar,
bangsa cikal bakal yang menjadi keturunan lahirnya Tuhan Yesus nanti ya. Makanya suka dengar ya kalau waktu Tuhan Yesus lahir tuh di kota Daud gitu ya, karena berarti Daud itu sampai beratus-ratus tahun kemudian namanya selalu harum gitu ya, selalu diingat oleh umat, oleh rakyatnya gitu ya. Nah, Daud tadi Ibu bilang Daud itu bisa jadi raja tidak mudah, tidak tiba-tiba, tetapi dia dikasih belajar untuk bertanggung jawab ya. Ini yang penting. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi jangan berpikir kalau jadi pemimpin itu kerjanya cuma perintah-perintah. Nggak benar marahin, ngatur-ngatur, gimana gue, enggak ya. Jadi kalau pemimpin itu harus lebih banyak memberi contoh. Bertanggung jawab hal-hal kecil. Apa latihannya? Yaitu bertanggung jawab ngangon wedus tadi ya, menggembalakan domba itu. Karena waktu itu masih kecil, masih muda ya. Tapi dia selalu bertanggung jawab. Kalau dombanya keluar dari kandang 100, kembali pasti 100. Gak pernah berkurang. Kok bisa? Padahal di padang rumput ya, di padang rumput itu bahayanya banyak ya. Ada singa, ada serigala. Jadi kalau misalnya menjaga dari serigala dengan singa itu, berarti kan harus punya keberanian. Berani nggak kalian kalau misalnya ini kalau ketemu serigala, ketemu harimau, bukan harimau ya, di padang rumput singa, berani nggak? Pasti kalau ibu mau udah begitu, wow gitu, udah takut gitu ya. Nah, Daud enggak, dia cari cara, akalnya banyak ya, jadi dia berani. Nah, dengan tanggung jawab yang dilatih dari kecil itu, semakin hari semakin tumbuh, dan hikmatnya itu karena dia selalu ingat akan Tuhan. Nah, anak-anak, ibu pasti yakin dan percaya kalian ini semua anak-anak sekolah minggu ya adalah calon-calon pemimpin pilihan Tuhan. Pemimpin apa? Nggak tahu nanti ya, tergantung dengan rencana Tuhan atas hidup kalian masing-masing ya. Mungkin pemimpin perusahaan, mungkin pemimpin suatu lembaga, atau pemimpin apapun juga. Tapi pasti kalian itu menjadi belajar menjadi seorang pemimpin. Bu, mungkin aku nggak akan jadi pemimpin. Orang kalau yang perempuan ya, mungkin aku belum tentu bekerja, Bu, kan aku perempuan, mengerjakan pekerjaan rumah atau jadi ibu rumah tangga saja. Anak-anak, ibu rumah tangga juga pemimpin loh. Pemimpin apa? Pemimpin keluarganya. Pemimpin keluarganya kan ada papa. Iya, betul, papa pemimpin keluarga dalam hal apa? Dalam hal kebutuhannya. Tapi kalau ibu atau mama itu pemimpin untuk mengatur kegiatan sehari-hari, mulai dari anak bangun sampai anak bobok lagi. Siapkan makan, menyediakan pakaian, mungkin menemani bermain, membimbing belajar kalau mengerjakan PR. Itu juga tugas pemimpin ya. Jadi pasti kalian itu semua akan menjadi pemimpin di tempatnya masing-masing. Nah, pelajarannya apa dong kalau dengan Daud? Ya, belajarlah seperti Daud. Belajar menjadi pemimpin yang baik. Dilatih dari sekarang nih, kalau kalian sudah punya tanggung jawab, sekecil apapun tanggung jawab, lakukan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Karena kita tahu tanggung jawab itu adalah pemberian Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita bisa menjalankan kepercayaan itu dengan baik, menghasilkan hasil yang terbaik, nah nanti akan Tuhan tambahkan, wah ini nih, anak ini tanggung jawabnya misalnya jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas ya. Bertugas dengan baik, bisa mengatur teman-temannya, bisa tertib, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kelasnya menjadi kelas teladan. Wah, berarti berhasil menjadi pemimpin. Wah, nanti siapa tahu begitu
naik kelas, atau misalnya dari SD jadi SMP, di SMP jadi ketua OSIS, wah membawahi lebih banyak lagi, dan Tuhan akan tambahkan kemampuannya juga ya. Jadi anak-anak, pesan ibu, kalau kita suatu saat menjadi pemimpin, belajarlah seperti Daud. Ingat loh ya, pemimpin kita entah yang di negara kita, presiden kita, atau tokoh-tokoh besar di dunia, itu semuanya menjadi pemimpin itu tidak dengan mudah. Semuanya dilalui dengan tanggung jawab yang besar. Ya, setia menjalankan tugasnya, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga tanggung jawab itu akan terus ditambah-tambahkan sesuai dengan tempat di mana kita berada. Akhirnya apa? Itu untuk kemegahan diri sendiri? Oh tidak ya. Semua itu kalau kita di dalam Tuhan, melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pengen aku hebat ya, karena aku yang jago ngatur. Oh ya, anak-anak harus ingat kalau itu semua pemberian Tuhan. Jadi nggak boleh sombong juga ya. Daud itu tokoh yang sangat bagus untuk kita teladani dalam kepemimpinannya. Oke ya anak-anak, itulah renungan dari ibu sekarang. Tapi ibu mau sampaikan ada satu ayat yang boleh menjadi ayat indah kita, dihafalkan boleh ya. Kita ambil dari Mazmur 8 yang ayat yang ke-6. Ibu bacakan lagi. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, itu indah sekali ya. Kata Tuhan bilang apa? Kalau kita bisa menjadi pemimpin yang baik, karena Tuhan itu sudah menciptakan kita segambar dengan Allah, maka Allah akan memberikan mahkota dan kemuliaan dan hormat ya. Tetapi semua itu kalau kita dapat, kita kembalikan untuk Tuhan, sehingga Tuhan akan menambahkan kepercayaannya kepada kita. Bangga loh ya, jadi kepercayaan Tuhan ya. Jadi orang penting itu bangga, tapi bukan sekedar bangga, tapi harus diikuti dengan tanggung jawab yang baik. Oke, sekian renungan dari Ibu. Kiranya apa yang kalian dengarkan hari ini bisa benar-benar diingat, menjadikan pegangan kita untuk menjalankan kehidupan selanjutnya ya, dimanapun kalian berada. Oke? Ya, yuk sekarang kita tutup bersama ya di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk terus-terus selalu belajar dan dengar-dengaran akan Engkau. Tuhan, jika Engkau telah memilih kami menjadi pemimpin di masa depan, dimanapun kami berada, mampukan kami untuk selalu mengingat teladan yang sudah diberikan oleh Daud menjadi pemimpin yang baik. Sehingga jika ada tugas-tugas yang kami lakukan berhasil, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau tutup renungan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apa yang boleh kami dengarkan ini menjadi kekuatan bagi iman kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Nah, semoga firman yang tadi telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ibadah kita sudah selesai. Semoga kita bisa berjumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah, selamat hari Minggu.